Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Setiawan di channel Balasan Kru, mancing kemanapun suka-suka. Kali ini kita tidak mancing dulu ya. Hari ini kita akan membahas pengalaman saya memakai PE Daido Ancor selama 2 bulan. Ya, 2 bulan lebih lah saya pakai Daido Ancor ini dan hampir setiap hari mancing. Untuk sebelum kita bahas ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa juga ditonton videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut review. Kali ini saya mau sedikit membahas tentang PE Daido Ancor ya. PE Daido Ancor atau Angkor ya, Angkor X9 dari Daido. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan keluh kesah saya atau review saya tentang PE ini selama sekitar 2 bulan pemakaian ya. Jadi saya sudah memakai PE Daido Ancor itu selama 2 bulan ini. Jadi saya mau sedikit mereview biar teman-teman yang belum memakai tidak menyesal atau tahu kekurangan dan kelebihannya. Untuk PE Daido Ancor sendiri ya, saya kemarin itu beli PE 0,8 ya. Rencananya saya mau pakai casting UL ya. Saya biasanya pakai Sensation atau PE Jabrik ya. Itu 0,8 nya kan kecil ya, 0,8 nya kecil ya. Jadi saya beli PE Daido Ancor 0,8 2 buah. Jadi saya beli yang 200 meter itu 2 gulung, 2 roll, 2 buah lah intinya. Ternyata sampai rumah PE-nya itu besar sekali. PE-nya besar sekali. Jadi dua-duanya tetap saya paksa coba pakai casting tapi nggak bisa long cast. PE 0,8-nya itu hampir ukurannya kalau dari tekstur ya hampir sama dengan PE Kenji Piranha X9 atau X8. Bedanya yang Daido Ancor itu agak lemes. Jadi kalau buat long cast lebih enak dan bisa langsung masuk dalam air. Nah, kalau Kenji Piranha itu PE-nya kaku sekali, kaku ya. Kayak saya anggapnya kaku. Yang Daido Ancor ini agak lebih lemes. Kalau buat lempar di dalam air langsung tenggelam. Kalau PE Kenji itu masih ngambang agak lama. Persamaannya sama-sama besar ya. Persamaannya sama-sama besar. Saya dulu beli PE Kenji 0,8 itu sudah saya anggap besar. Sama seperti Casking Super Power itu 0,8-nya juga besar. Ya. Saya sudah merasa PE Kenji itu besar dan ternyata Daido Ancor atau Angkor ini lebih besar lagi. Jadi saya beli 2 gulung itu tidak berguna lah intinya. Akhirnya saya beli lagi yang 0,4 ya. Yang 0,8 tadi di sini di reel ukuran 3000 ya, cuman muat 200 meter ini Daido Daimos 3000 cuman muat 200 meter. Terus saya taruh di dalam Ryobi Zeus HPX 2 cuman muat 200 meter. Jadi dua-duanya saya taruh di situ. Yang 200 meter yang ukuran 0,4 saya taruh di reel ukuran 1000 ini, Casking Super Power. Muat sekitar 160 atau 140 atau 160 kalau saya nggak lupa. Pokoknya masih lebih banyak. Ini saya taruh di Casting Sarki PE 0,2 dari Daido Ancor PE 0,4 Daido Ancor. Saya taruh di Casting Sarki cuma muat 140 atau 160 sekitar segitulah. Masih merasa terlalu besar. Saya beli lagi yang PE 0,2 ya. PE 0,2 ini PE 0,2 nya ya. Kalau teman-teman biasa memakai Duraking Sensation atau Jabrik 0,8 ya, ini lebih besar daripada Sensation. Ini PE 0,2 tapi ini lebih besar daripada Duraking Sensation ya. Itu tadi beberapa hal yang singkat saja mengenai PE Daido Ancor ya. Sekarang saya bahas lebih detail lagi. Oke.
Sekarang kita bahas kelebihan dari PE Daido Ancor ini sendiri ya. Kita bahas kelebihannya dulu. Satu, dari segi harga ya. Untuk harga, saya rasa harganya cukup murah karena di kisaran 100 sampai 150 ribuan saja. Untuk PE ukuran 200 meter sampai 400 meter ya. Dua, kekuatan ya. Jadi ini X9 dan PE-nya itu halus sekali dan bulat sekali. Jadi kelebihannya satu, kuat, satu, murah, dua, kuat sekali dari gesekan ataupun dari betotan. Kan biasanya PE ada yang kuat betotan, tidak kuat gesekan. Ini dua-duanya kuat, di betot juga kuat, adu tarik juga kuat, gesekan dari karang juga saya anggap kuat. 1, 2, 3 tadi itu kelebihannya. Kelebihan selanjutnya ya, saya biasanya sering pakai spoon ya. Ini yang biasanya saya pakai main casting BBG dan lain-lain. Saya biasanya main pakai spoon. Kalau ini dibanding dengan PE Sensation, kalau ini tidak melintir. Kalau ini dibuat main spoon ya. Kalau spoon kita cari BBGT kan lempar gulung dengan cepat. Jadi biasanya kalah di bagian ini namanya, di bagian PE-nya. Biasanya PE-nya melintir ya. Dan alhamdulillah saya pakai ini sama sekali tidak melintir ya. Aman. Tidak ada melintir-melintirnya sama sekali. Ini aman sekali. Kalau dibandingkan dengan PE Sensation, biasanya setelah saya pakai main spoon itu bahasanya melintir seperti itu dan merusak PE-nya. Kalau ini selama ini aman ya. Itu beberapa kelebihan. Satu, dari harganya yang murah. Dua, PE-nya yang kuat, bulat, halus ya. Jadi halus juga, tidak merusak ring, tidak merusak line roller. Apalagi biasanya line roller yang tidak pakai tidak ada bearingnya, biasanya pakai bushing. Kalau pakai PE yang agak kasar biasanya cacat di sininya ya biasanya. Tapi ini halus. Saya anggap sangat halus dan sangat bulat juga. Jadi aman. Itu kelebihan. Oke, sekarang kita ke kekurangan. Daido Ancor, kekurangan Daido Ancor tadi, kelebihan kekurangan. Satu, diameter. Diameternya untuk 0,8 sama-sama di 0,14 mm. 20 lip 10 kg ya. Jadi kenapa saya kok sampai beli 4 ini 3 tapi satunya di Ryobi Zeus ya. Masih di dalam box, belum pernah saya pakai ini. Kenapa saya kok sampai beli 4 PE? Karena pertama memang saya kira PE yang 0,8 ini sudah masuk di PE, saya kira sudah kecil. Ternyata sangat besar ukurannya, diameternya sama sekali tidak sesuai. Jadi diameternya tidak sesuai lah mungkin dengan ini. Saya bandingkan dengan PE 0,8 yang sama-sama 14 mm, 0,14 mm. Jadi standarnya PE 0,8 itu 0,14 mm. Tapi ini enggak, ini besar sekali ya pemirsa. Teman-teman, ini besar sekali. Setara PE1 atau PE1,5 lah ukurannya, sebesar itu. Jadi ya, pertama saya beli ini 2. Jadi saya punya reel 1000 sama 800 ya. Yang 800-nya ada 2, Bulzen Mini Blackout sama Ryobi Rokin J Pro. Rencananya saya taruh di sana 0,8, jadi dibeli 2 gulung. Ternyata pas saya pasangkan di sini, yang ini cuma muat 80 meter, yang satu cuma muat sekitar ya sama-sama 80 sampai 100 meter saja. Jadi lebihnya itu banyak. Kemudian selanjutnya saya beli lagi. Ya, tadi 0,8 terlalu besar. Saya takut kekecilan, saya beli yang 0,4 ya. 0,4 nya saya taruh di casting Sharky dan ukurannya masih besar. Nah, ini PE 0,4 nya sama ukurannya, diameternya sama dengan PE Genji Piranha 0,8 ya.
Terus kemudian karena masih merasa terlalu besar ya, jadi kan saya taruh di reel yang 1000. Jadi saya masih punya 2 reel yang nganggur, tidak ada PE-nya, yang kemarin saya beri jasen. Ya, sekarang saya beli lagi 2 buah. Saya taruh di Ryobi Regin C Pro ini sama Bulzen. Ya, Bulzennya di dalam lemari. Dan PE 0,8-nya yang terlalu besar ya, saya taruh di reel ukuran 3000. Ini Daido Ancor sama Ryobi Zeus, cuman muat 200 meter. Jadi dari kelemahan satu, kelemahannya satu, diameter sangat besar. 2, warnanya terlalu mudah luntur. Warnanya ini cepat sekali luntur. Tapi tidak mudah berbulu. Kalau saya anggap ini tidak mudah berbulu ya. Warnanya saja yang luntur, terlalu cepat luntur. Tapi untuk biasanya tidak mudah berbulu lah ini. Untuk main kasar juga aman. Kelemahan 1, 2 ya. Ini kelemahan paling fatal yaitu ini di Ryobi Zeus ya. Bentar. Jadi saya beli 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Di dalam sini ada gumpalan. Di dalam PE ini ada gumpalan. 1 ya, ini ada sekitar 2 atau 3 gumpalan. Ya, yang di sini tidak ada, yang PE 0,4 tidak ada. Tapi nggak tahu kalau saya lupa atau nggak sadar pas gulung tidak ada. Tapi saya rasa ini tidak ada gumpalan ya. Yang di sini ada 1 atau 2 gumpalan ya. Gumpalannya seperti ini ya. Ya, ini kekurangan yang selanjutnya dari PE Daido Ancor ini, banyak ditemukan gumpalan seperti ini ya. Banyak gumpalan apa ini ya. Jadi di beberapa PE saya itu membeli PE Daido Ancor 0,8 2 gulung 200 meter, yang 0,4 200 meter, sama yang 0,2. Dan hampir semuanya ada gulungan gumpalan seperti ini. Bisa dilihat teman-teman ya. Dan ini kalau mungkin kita fight dengan ikan besar ya, mestinya putus. Jadi saya beli 4 dan yang ada gumpalannya ada 3 PE. Yang 1 aman, yang 3 ada gumpalan seperti ini. Jadi satu roll itu ada sekitar 2 sampai 3 gumpalan seperti ini ya. Jadi ini sangat mengganggu. Ya mungkin PR juga untuk Daido Ancor. Gumpalan seperti ini ya, mungkin bisa putus ini ya. Oke, jadi itu saya anggap kesalahan paling fatal dari PE Daido Ancor ini. Ya benar murah, cuman maksud saya kalau belum bisa memberikan kualitas yang terbaik ya jangan bikin PE asal-asalan lah. Maksud saya ditinjau dulu, dicek dulu ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kemarin juga saya lihat di postingan di Daido Fishing Team ya, di postingan grup Daido lah, ada juga yang merasa keberatan atau memposting cacat dari PE Daido Ancor. 1, dari segi ukuran yang tidak sesuai, terlalu besar. 2, kemudian di bagian ada benjolan atau gumpalan seperti yang saya tunjukkan tadi. Makanya saya bikin video ini mungkin biar teman-teman yang mau beli PE ini ya pikir-pikir dulu ya. Mungkin tidak semuanya ada gumpalan atau benjolannya, tapi dari ketiga, dari 4 PE yang saya beli, ketiganya ada gumpalan tersebut ya. Ini di dalam ada gumpalannya, tapi saya lupa bagian mana. Tapi dari 4 saya beli 4, yang 3 ada, yang 1 nggak ada, atau saya lupa atau bagaimana ya. Dan kemarin di postingan grup Facebook juga ada yang memposting PE Daido Ancor miliki gumpalan seperti tadi ya. Itu kan mestinya merugikan. Mungkin kita pas fight dengan ikan agak besar ya, itu mungkin bisa putus di sana ya. Gumpalan ya, seperti apa ya gumpalannya itu.
Nah, saya bikin video seperti ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Ya, PE nya murah ya. PE nya murah, bagus, kuat. Kalau bikin main spoon juga aman, nggak melintir, tapi di diameter sama di warna. Dan plus paling fatal adalah gumbalan-gumbalan tadi ya. Oke, cukup segitu saja ya. Jadi itu tadi beberapa kelemahan dan kelebihan dari PE Daido Ancor ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau beli biar tidak salah pilih. Satu, dari harga. Kalau kelebihan harganya murah. Dua, PE nya kuat. Tiga, halus. Empat, tidak mudah berbulu. Lima, saya rasa ini kalau kita main spoon biasanya meskipun pakai swivel kan biasanya tetap ngelinting, bahasa Jawanya itu ngelinting atau merusak latenya. Tapi saya pakai Daido Ancor ini tidak, alhamdulillah aman. Saya bandingkan dengan Shinkansen sama yang lain ya, saya bilang ini PE sangat kuat. Untuk kelemahan, satu, di diameter yang terlalu besar. Jadi PE 0,8 nya itu hampir setara dengan PE 0,1 PE1 atau PE 1,5 lah. Terus PE 2 nya itu lebih besar ya. Paling kecil kan PE 2 lebih besar, masih lebih besar daripada Dura King Shinkansen 0,8. Jadi kalau teman-teman yang gak suka PE besar gak usah beli ini kalau mau untuk long cast atau casting ultralight. Tapi kalau untuk main jigging atau main dasaran, ini saya sangat recommended PE nya just sekali kalau untuk itu. Kalau untuk casting ultralight, beli PE 0,2 saya rasa ini masih terlalu besar. PE nya besar tapi dengan LB kecil. Jadi ya mungkin teman-teman berpikir berkali-kali, tapi saya rasa sangat kuat dan tahan bedotan, tahan juga dengan gesekan karang. Itu kelebihan atau kekurangan tadi. Ini terus kemudian kekurangan ya, tadi kelebihan sekarang di kekurangan. Kekurangannya satu, PE diameternya terlalu besar, warnanya cepat luntur. Kemudian yang paling fatal tadi di benjolan-benjolan, jadi banyak benjolan-benjolan. Jadi ya bagaimana 4 PE saya beli 4 gulung, yang 3-nya ini ada benjolan. Setiap gulungan, setiap roll itu ada 2 atau 3 benjolan, gumpalan-gumpalan. Saya kira cuman punya saya, ternyata kemarin di grup Facebook juga ada yang posting serupa, kok ada benjolan atau gumpalan. Saya rasa itu kan sangat mengganggu seperti itu. Jadi ya mungkin ya semuanya, tapi ini saya beli 4, ketiganya ada. Tapi semoga untuk teman-teman yang lain aman-aman saja. Keseluruhan dengan PE yang murah ini ya saya rasa cukup worth it untuk dibeli. Apalagi untuk teman-teman yang main dasaran sama main jigging, ini saya sangat rekomendasi sekali. Untuk yang casting-casting GL ya mending bisa lebih cari yang lain. Atau kalau teman-teman yang main BC biasanya butuh PE besar ya, ini cocok seperti itu. Oke, sedikit review dari saya. Ini 2 bulan pemakaian, sekitar 2 bulan pemakaian. PE 0,8, PE 0,4 sama PE 0,2 semuanya saya pakai. Saking penasaran ini sama PE Daido Ancor. Oke, semoga bisa menjadi wawasan atau referensi teman-teman ya, biar tidak salah pilih PE. Kalau masih mau beli ini ya silakan, itu hak teman-teman. Atau punya pengalaman lain ya, pengalamannya beda dengan saya ya, monggo silakan saja ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Dan jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya juga. Kita berjumpa lagi di vlog selanjutnya. Tetap timbulasan kru, mancing kemanapun suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.